Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknologi reproduksi berbantu yang berikutnya yang sering kita dengar juga, yaitu mengenai bayi tabung atau yang sering disebut juga sebagai IVF, in vitro fertilization, dan juga metode ICSI. Untuk capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu diharapkan nanti mahasiswa dapat memahami pengertian, tujuan, dan juga bagaimana sejarah atau awal ditemukannya bayi tabung. Kemudian juga dapat memahami dan menjelaskan macam-macam dari IVF, lalu menjelaskan syarat dan prosedurnya seperti apa, kemudian juga tingkat keberhasilan dan potensi manfaat serta potensi risikonya apa saja, dan mampu mengidentifikasi berbagai isu yang terkait dengan bayi tabung dan juga menganalisisnya. Bayi tabung atau IVF ya is the medical abbreviation for in vitro fertilization. Sesuai dengan namanya ya, istilahnya adalah IVF yaitu in vitro fertilization, berarti adanya fertilisasi atau pembuahan yang dilakukan di dalam suatu media, bukan in vivo, bukan di dalam sel telur atau bukan di dalam sistem reproduksinya perempuan itu bukan, tapi di dalam suatu wadah atau perantara. Ya, merupakan a challenging assisted reproductive technology (ART) from the technical viewpoint that is used to help couples or women who have trouble conceiving. Jadi ini merupakan suatu prosedur ART yang menantang ya dari segi tekniknya, yang mana itu digunakan untuk membantu pasangan atau perempuan yang mempunyai permasalahan dalam proses terjadinya kehamilan atau konsepsi. Jadi ini lebih menantang ya, artinya lebih rumit prosedurnya dibandingkan dengan apa yang kita pelajari di pertemuan kemarin, yaitu inseminasi buatan atau artificial insemination. Kemudian disebutkan juga bahwa secara umum tingkat keberhasilan bayi tabung ini depend on multiple factor. Jadi tergantung pada berbagai faktor, yang mana salah satu faktor yang tidak bisa kita pisahkan atau tidak bisa kita hapuskan adalah faktor umur, bahwa age is a key factor. Jadi sebaiknya pasangan yang akan melaksanakan bayi tabung ini ya berada pada usia yang memang direkomendasikan atau di mana tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwa idealnya adalah di usia sebelum usia 40 atau ya pada range usia 30 sampai 35 tahun. Also, the quality of the sperm used play a major role when it comes to determining the chance of getting pregnant with IVF. Jadi, kemudian selain usia, ya kualitas dari sperma ini juga memerankan peranan yang penting ketika kita membicarakan mengenai peluang kehamilan dengan cara bayi tabung. Nah, adapun terkait dengan biaya, the total cost of in vitro fertilization is considerably high due to main aspect. Jadi, tentu biaya ini sangat tinggi ya, karena melihat dari dua aspek. Ya. Yang pertama adalah pengobatan hormonal yang digunakan untuk induksi proses ovulasi atau produksi sel telur. And on the other hand, dan yang kedua adalah variety of modern technology, yaitu teknologi ya modern dan juga peralatan lab ya yang sangat beraneka ragam yang digunakan dalam prosedur bayi tabung ini. Gitu. Jadi yang pertama kita membutuhkan bantuan ya hormonal ya, tidak akan disuntik hormon untuk menginduksi terjadinya ovulasi atau produksi sel telur pada perempuan. Dan yang kedua adalah karena memang peralatan ya teknologi yang digunakan itu merupakan hal-hal yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Oke, adapun landasan hukum. Jadi kalau kita berbicara mengenai kesehatan ya, yang berbicara mengenai berbagai macam hal itu dilepas dari adanya landasan hukum. Apakah memang prosedur ini diakui dan diperbolehkan atau tidak? Nah, untuk pelaksanaan inseminasi buatan dan bayi tabung di Indonesia ini harus selalu mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
di mana disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa pelaksanaan program baik inseminasi buatan ataupun bayi tabung ini harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan. Kemudian tidak diizinkan menggunakan rahim milik wanita yang bukan istrinya, seperti yang pernah saya singgung di pertemuan sebelumnya ya, surrogate mother, surrogate wife, atau ibu pengganti atau ibu penyewa rahim itu tidak diperbolehkan di Indonesia. Kemudian selain undang-undang, dipertegas juga di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara ilmiah. Nanti silahkan rekan-rekan mahasiswa bisa lebih mendalami, mengetahui lebih lanjut ya mengenai kedua instrumen hukum yang memayungi bayi tabung dan juga inseminasi buatan tersebut. Berkaitan dengan sejarah bahwa bayi tabung ini tadi ya seperti disebutkan ya, sebuah teknik pembuahan di mana sel telur atau ovum dibuahi di luar tubuh wanita sehingga disebut dengan in vitro fertilization. Diketahui bahwa bayi pertama hasil dari bayi tabung ini bernama Lucy Joy Brown. Ini dilahirkan di Inggris ya pada tahun 1978. Jadi sudah cukup lama ya, artinya tentu dari awal penemuannya sampai sekarang akan ada berbagai upgrading ya, yang tentu akan akan bisa meningkatkan peluang keberhasilan dan meminimalisir resiko yang ditimbulkan. Di Oldham General Hospital melalui operasi sesar yang telah direncanakan ya, lahirnya juga dengan BB yang cukup ya, 2,6 kg. Kemudian ini lebih lanjut ya, secara lebih lanjut, lebih detail mengenai sejarah teknik bayi tabung tadi ya, dilaksanakan di Inggris tahun 77, pelaksananya tahun 77, kemudian dilahirkannya tahun 78 oleh Patrick Steptoe, seorang dokter ahli kandungan ya, dan juga Robert Edward, seorang dokter di ahli faal. Kemudian ini dilaksanakan pada pasangan suami istri yang memang belum dikaruniai keturunan setelah 9 tahun menikah. Sebagaimana syarat untuk TRB ya, bahwa ada berbagai syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah pada pasangan suami istri yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah, itu ya. Kemudian menggunakan laparoskopi, itu akan step 2, itu mengambil sel telur dari ovarium Leslie. Jadi pertama diambil dulu ya sel telurnya dengan menggunakan prosedur laparoskopi, kemudian dicampurkan dengan sperma suaminya, lalu ditempatkan dan disimpan pada cairan khusus supaya terjadi pembelahan sel. Ya, kemudian sel telur yang telah dibuahi nanti akan menjadi embrio dan dalam waktu 2,5 hari embrio tersebut dikembalikan ke dalam rahim Leslie yang kemudian berhasil hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan. Jadi akan ditunggu ya, tentu ini yang membedakan ya antara inseminasi buatan dan juga bayi tabung. Jadi kalau pada bayi tabung itu nanti sel telur akan diambil, sel sperma juga akan diambil, akan ditempatkan dalam satu cairan khusus ya, satu wadah ya, yang nantinya kemudian akan ditunggu, diamati sampai terjadi pembelahan sel. Baru ketika sel telur yang dibuahi itu menjadi embrio ya, nanti embrio tersebut akan dikembalikan ke dalam rahim Leslie sampai kemudian berkembang menjadi kehamilannya sampai nanti akan 9 bulan kemudian nanti akan melahirkan. Lalu bagaimana dengan sejarah bayi tabung di Indonesia gitu ya? Ini dikenal mulai tahun 1984 di mana kelahiran bayi tabung pertama di Indonesia ini terjadi di Pusat TRB Makmal Terpadu Imunoendokrinologi FKUI ya, Fakultas Kedokteran UI, Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo tahun 87. Jadi pertama dikenal tahun 84, tapi pertama kali terjadi kelahiran dari bayi tabung itu di tahun 87. Kemudian disusul ada di Surabaya, di Yogyakarta, Semarang, Bandung ya. Dan ya saat ini juga sudah banyak sekali pusat-pusat atau layanan TRB ya yang berada di hampir di tiap kota itu sudah ada pelayanan TRB.
Ya, berikutnya kita akan mulai membahas mengenai konsep dari bayi tabung itu sendiri. Jadi, bayi tabung ini adalah proses pembuahan sel telur dan sel sperma di luar tubuh ibu, sehingga dikenal dengan istilah in vitro fertilization. In vitro artinya dalam gelas atau tabung, sedangkan fertilization artinya adalah pembuahan. Di mana prosedur bayi tabung ini bertujuan untuk mencegah kelainan genetik yang diderita oleh orang tua supaya tidak menurun kepada janin. Karena nanti akan ada proses ini ya untuk menganalisis bagaimana kualitas sel telur dan juga sel sperma, sehingga nanti bisa dipilih sel-sel yang kualitasnya itu sudah bagus gitu. Kemudian adapun prosesnya secara umum adalah yang pertama, sel telur yang udah matang nanti akan diambil dari ovarium ibu. Kemudian nanti akan dibuahi oleh dengan sperma di dalam suatu medium yang berisi cairan khusus. Nah, nanti setelah berhasil, seperti yang saya sampaikan ya, nanti embrio kecil yang terjadi, yang terbentuk dari adanya pertemuan antara sel telur dan sel sperma, nanti akan dimasukkan ke rahim dengan harapan nanti akan berkembang menjadi bayi. Kemudian ini tadi sudah ya, jadi ini mau menekankan kembali bahwa ini melibatkan sel telur ya, yang diambil dengan cara menggunakan suatu alat yang disebut dengan follicle puncture atau punktur folikel ya, untuk mengambil ovumnya atau sel telurnya. Kemudian nanti akan difertilisasi, akan dibuahi di dalam suatu laboratorium ya, dalam laboratorium dengan menggunakan sperma dari pasangannya. Kemudian the development of the resulting embryo is monitored until the embryo or embryo selected are transferred back to the women uterus. Jadi akan ada proses pengamatan bagaimana embrio yang terbentuk, baru setelah itu nanti akan ditransfer kembali ke dalam rahim atau uterus dari pasangan perempuannya. Jadi tujuan utamanya tentu adalah untuk mencapai kehamilan yang sehat. Nah, ada dua tipe bayi tabung atau IVF ya. Depending how the age and the sperm cell are fused together, we can distinguish between two type of IVF. Jadi dengan melihat pada bagaimana nanti sel telur dan sel sperma itu dipertemukan ya, kita bisa membedakan ada dua tipe. Kita akan melompokkan menjadi dua tipe IVF. Ada konvensional, di mana kedua dari sel tadi ya, baik sel telur ataupun sel sperma nanti akan bertemu ya, akan disatukan dalam suatu wadah, dan mereka diharapkan nanti akan bertemu, akan menyatu dengan sendirinya gitu, tanpa ada campur tangan dari pihak lain gitu kan. Jadi secara natural, secara konvensional. Kemudian it stand for intracytoplasmic sperm injection ya, sesuai dengan namanya. Jadi nanti the sperm is manually inserted inside the egg cell by microinjection. Jadi nanti langsung sel telurnya itu nanti akan langsung dimasukkan ke dalam sel telur dengan menggunakan suatu alat suntik gitu. Nah, jadi sesuai namanya ya, intracytoplasmic sperm injection, berarti ada proses penyuntikan sperma ke dalam sitoplasmanya sel telur gitu. Choosing between the former or the latter depend on what is causing female and or bagaimana cara kita memilih mana metode yang paling baik ya, itu dikembalikan lagi pada kondisi atau pada apa sih yang menyebabkan terjadinya fertilitas pada perempuan atau pada laki-lakinya gitu, as well as the particularities of each fertility clinics. Tentu juga kemudian dikembalikan lagi kepada fasilitas yang tersedia pada klinik-klinik infertilitas yang ada gitu. Kemudian meskipun nanti proses fertilisasi atau proses pembuahannya itu berbeda ya, tadi ada yang konvensional atau secara natural, ada juga yang kemudian secara injeksi ya, tapi secara umum tahapan-tahapannya itu adalah sama. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai metode ICSI ya, intracytoplasmic sperm injection. Jadi tadi kenapa kita lihat ya, ini adalah sel spermanya ya. Itu nanti akan dengan menggunakan alat suntik yang nanti akan disuntikkan secara langsung ya pada
kepada sel telurnya gitu. Jadi is a complementary procedure to IVF. Jadi ini merupakan prosedur pelengkap dari bayi tabung, di mana untuk meningkatkan keberhasilan terjadinya pembuahan ya, maka oosit ya itu nanti akan dilepaskan atau akan dipisahkan dari lapisan paling luarnya ya. Kemudian nanti satu sel sperma terpilih itu nanti akan secara langsung disuntikan ke dalam sel telur tadi yang sudah dipisahkan bagian dalam dengan bagian luarnya gitu. Sehingga disebutkan bahwa metode ini yang ICS ini merupakan prosedur yang paling sukses ketika berbicara mengenai pengobatan infertilitas pada pria gitu. Karena tadi ya mengatasi permasalahan pada motilitas spermanya, kualitasnya, kuantitasnya gitu kan, sehingga dia bisa langsung ketemu dengan bagian dalam dari sel telurnya gitu. Nah, maka ketika bayi tabung digabungkan dengan metode ICSI ini nanti akan meningkatkan fertilisasinya sampai ke menyentuh angka 98%. Selanjutnya ketika ada pertanyaan ya, apa sih yang membedakan antara ICSI dan IVF ya, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan saya sampaikan sebelumnya, ICSI ini adalah metode prosedur yang melengkapi ya bayi tabung dan juga dapat dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan gitu. Dimana selama IVF, jadi tadi selama bayi tabung, yaitu beberapa spermatozoa itu akan dibiarkan dia bersama dengan sel telur dalam satu wadah untuk terjadinya pembuahan secara konvensional ya atau secara natural. However, jadi bagaimanapun untuk keberhasilan yang tadi ya tanpa adanya SCSI itu tergantung pada bagaimana kualitas spermanya dan juga sel telur. Maka tadi ketika ternyata memang ada faktor bahwa kualitas dari sel sperma atau sel telurnya itu ternyata rendah atau buruk, maka dapat dilaksanakan prosedur yang ICSI ini. Oke, lalu apa bedanya antara bayi tabung dan inseminasi buatan? Jadi kalau inseminasi buatan ini lebih mudah, sementara kalau bayi tabung itu lebih kompleks. Kemudian kalau inseminasi buatan itu tidak dibutuhkan yang namanya metode puncture folikuler ya, atau untuk mengambil sel telurnya, karena kan memang sel telurnya dibiarkan ada di ovarium ya kalau untuk yang inseminasi buatan. Sedangkan kalau bayi tabung tadi dibutuhkan yang namanya tadi pengambilan sel telur. Maka untuk inseminasi buatan itu tingkat keberhasilannya lebih rendah jika dibandingkan dengan yang bayi tabung. Berikut ilustrasi dari prosedur artificial insemination dan juga in vitro fertilization. Seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, bahwa untuk inseminasi buatan ini kan ada yang disuntikan ke serviks, ya, ke vagina, ada juga yang langsung ke uterus, ada juga yang ke tuba fallopian. Jadi sel spermanya yang diambil dari suaminya, kemudian dia akan disuntikan ke tempat yang ditentukan. Kemudian sementara itu kalau untuk bayi tabung ya, jadi sel telur juga diambil ya, sel sperma juga diambil, kemudian kedua sel tersebut disatukan dalam satu wadah ya. Nanti akan diamati ketika terjadi pembuahan ini ya. Nanti baru dimasukkan ke dalam uterus atau rahimnya perempuan. Lalu ini ilustrasi apa yang membedakan antara bayi tabung dan juga kehamilan yang biasa ya, atau yang natural ya. Jadi yang bayi tabung itu tadi karena in vitro, sementara yang natural conception tuh yang in vivo tuh. Jadi tadi kalau pada kehamilan yang biasa itu hanya melibatkan 1 sampai 2 sel telur ya. Karena kan kita untuk perempuan punya 2 ovarium ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sementara itu kalau pada bayi tabung itu karena adanya proses induksi ovolusi tadi, sehingga akan memungkinkan terjadinya diproduksinya beberapa sel telur ya.
Sementara itu nanti untuk sel spermanya itu hanya diambil satu, jadi nanti akan dipilih satu yang paling baik kualitasnya ya, nanti baru dimasukkan ke dalam satu wadah. Sementara kalau pada yang natural conception itu sel telurnya hanya melibatkan satu atau dua sel telur saja, tapi sel spermanya itu yang banyak gitu. Nanti mana sel sperma yang berhasil nembus dan masuk ke dalam sel telur. Lalu kenapa sih ada orang yang melaksanakan prosedur bayi tabung ya? Jadi ada tadi karena ini bisa menurunkan resiko penyakit keturunan, sehingga ini juga biasanya pada orang yang ada masalah genetik ya. Kemudian ada juga yang karena memang dia seringkali keguguran, ada juga yang memang karena belum hamil sama sekali, dan juga ada yang untuk preservasi atau menjaga kesuburan, itu juga ada. Kemudian kapan ini digunakan tadi ya, ini digunakan ya ketika memang ada masalah infertil baik pada laki-lakinya, perempuannya atau pada keduanya. Yang paling sering ya, kondisi yang paling sering, indikasi yang paling sering menyebabkan terjadinya dilaksanakannya bayi tabung itu ada pada infertilitas laki-laki. Itu diantaranya ada baik yang dalam kasus yang ringan sampai yang parah gitu, atau juga bisa karena infertilitas perempuan. Untuk infertilitas laki-laki diantaranya ketika terjadi kondisi oligospermia atau juga oligo itu berarti konsentrasinya atau jumlah spermanya yang rendah gitu. Ada juga yang astenospermia di mana terjadi masalah gerak atau mobilitas pada spermanya. Ada juga yang teratospermia ya, ini tidak berhasil pembentukan sel spermanya tidak berhasil ya. Seperti yang kalian pelajari dulu di materi yang awal-awal ya, bahwa sperma itu kan terdiri dari kepala ya, kemudian leher dan juga nanti ada ekornya gitu kan. Kemudian ada cryptospermia di mana konsentrasinya hampir sama sekali tidak ada sperma, atau juga oligoastenoteratospermia atau gabungan dari berbagai kondisi abnormal tadi. Sementara itu pada perempuan ya, itu ada terkait dengan masalah kelenjar endokrin ya, kelenjar atau masalah hormonal, sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan dalam produksi sel telur ya, atau masalah-masalah yang lain terkait dengan ovulasi ya, atau juga pada masalah tuba falopiannya, atau pada masalah uterusnya ya, misalkan kegagalan pembentukan uterus, adanya tumor ya, dan sebagainya, termasuk endometriosis. Atau bisa juga karena faktor serviks ya, di mana serviks ini kan menjadi salah satu pintu masuk juga ya untuk bisa masuk ke saluran yang selanjutnya. Berikut gambarannya ya terkait dengan infertilitas perempuan. Ada faktor tuba falopi, misalkan karena salah satu tuba falopinya sudah diikat katakanlah ya, atau ada masalah, kemudian atau juga endometriosis, atau juga produksi sel telurnya rendah ya, atau juga karena usianya yang sudah lanjut, atau kegagalan prosedur AI yang pernah dilakukan, atau tadi ya yang inseminasi buatan. Jadi kan memang biasanya mereka baru mengusahakan lewat inseminasi buatan dulu, nanti kalau nggak berhasil baru kemudian beralih ke yang bayi tabung. Lalu apa saja sih syarat untuk pelaksanaan bayi tabung ya? Jadi syaratnya tentu ada bagi perempuan dan juga ada bagi laki. Untuk pada perempuan, syaratnya supaya dia bisa melaksanakan atau mengikuti prosedur bayi tabung adalah bahwa dia harus mampu memproduksi sel telur yang matang. Maka pasien tuh harus bukan seseorang yang memiliki masalah pada uterus ataupun juga ketidaknormalan yang bisa mencegah penempelan embrio pada janin, atau juga yang terkait dengan perkembangan kehamilan.
Jadi dibutuhkan pada perempuan yang masih bisa memproduksi ovum, berarti harus memiliki ovarium ya, dan juga tidak ada masalah pada uterusnya atau pada rahimnya. Namun demikian, sebetulnya jika seorang perempuan itu tidak bisa menghasilkan atau memproduksi sel telur, IVF itu juga bisa dilaksanakan dengan menggunakan sel telur donor gitu. Kemudian, tapi sekali lagi ini nanti sangat erat kaitannya dengan isu-isu etik dalam bayi tabung. Lalu bagaimana syaratnya pada laki-laki? Syaratnya ya sangat tergantung pada tipe IVF yang akan diikuti, apakah yang konvensional atau yang ICSI. Kalau nanti ternyata kualitas semennya itu bagus, IVF yang konvensional dapat dilakukan. Tapi ketika ternyata sel-selnya itu memiliki masalah gerak atau motilitas yang serius, kemudian masalah kelainan bentuk ataupun masalah pada konsentrasinya, maka bisa jadi nanti akan dipilih adalah yang teknik satunya, yaitu yang ICSI. Namun demikian, pada beberapa kasus ya meskipun sebetulnya laki-laki tersebut memungkinkan untuk melaksanakan prosedur yang konvensional, tapi ada beberapa klinik yang lebih memilih yang prosedur ICSI supaya tadi ya ada peningkatan potensi berhasilnya pelaksanaan bayi tabung jika dikombinasi dengan ICSI. Berikut ilustrasi dari prosedur bayi tabung yang konvensional dan bayi tabung yang dilakukan dengan ICSI. Kalau konvensional seperti ini ya, jadi dapat dilihat bahwa ya memang sel spermanya ya ini ada beberapa sel sperma yang akan berusaha untuk bisa membuahi sel telur. Sebaliknya sementara pada yang IVF dari ICSI ini, jadi nanti sel spermanya nanti akan langsung disuntikkan pada sitoplasmanya sel telur sehingga disebut dengan intrositoplasma ya, sperm injection. Jadi penyuntikan sperma pada sitoplasmanya sel telur. Ini ya di sini ya. Kemudian perlu diperhatikan apa? Yang perlu diperhatikan bahwa pasangan sebaiknya sudah siap secara fisik dan mental, karena memang prosedur ini sangat kompleks ya dan juga membutuhkan beberapa kali tindakan gitu. Karena biasanya pada beberapa kasus itu tidak berhasil dilaksanakan dalam satu kali tindakan saja. Kemudian ada beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan, seperti yang tadi saya sampaikan juga di awal bahwa usia itu menjadi faktor kunci. Selain itu, berat badan yang berlebih dan gaya hidup yang tidak sehat itu juga bisa berpengaruh terhadap keberhasilan prosedur bayi tabung ini. Oke, faktor keberhasilan yang lainnya ya diantaranya seperti bagaimana riwayat kesehatan atau kondisi reproduksinya perempuan ataupun laki-laki, kemudian juga penyebab infiltrasinya apa, dan faktor gaya hidup. Kemudian untuk tingkat keberhasilannya ya, tadi ya, based on several factors being the patient age one of the most influential ones. Jadi sekali lagi faktor usia itu menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh, di mana keberhasilannya itu ya 40% itu pada perempuan kurang dari usia 35 tahun ya, sementara pada perempuan usia 35 sampai 37 itu tingkat keberhasilannya 27 sampai 36%, dan seiring dengan bertambahnya usia nanti akan semakin berkurang peluang keberhasilannya. Oke, berikut ilustrasi ya dari berikut data atau grafik mengenai tingkat keberhasilan IVF dengan melihat faktor usia. Kemudian berikut tahapan-tahapannya ya.
Jadi yang pertama ada stimulasi ovarium ya, kemudian nanti akan diambil sel telurnya, kemudian nanti akan diambil semennya atau sel spermanya ya, lalu akan dilakukan fertilisasi atau proses pembuahan, kemudian nanti akan diamati sampai terjadi atau berkembang menjadi embrio. Baru setelah berkembang menjadi embrio nanti akan ditransfer atau ditempatkan pada uterusnya perempuan, lalu kemudian akan dilaksanakan tes kehamilan. Berikut penjelasan dari masing-masing tahapan tadi ya. Jadi untuk tahapan yang pertama tadi kan stimulasi ovarium ya. Jadi nanti pasien akan diminta untuk mengkonsumsi atau minum obat-obatan kesuburan ya, yang meningkatkan fertilitas sehingga nanti dapat menginduksi atau meningkatkan terjadinya ovulasi dalam waktu sekitar 10 hari. Tujuannya adalah untuk memperoleh jumlah telur yang banyak, jadi tidak hanya 1 atau 2. Kalau normalnya itu kan hanya 1 atau 2 telur ya di setiap bulannya, tapi kalau ini diharapkan nanti bisa menghasilkan beberapa sel telur, sehingga nanti akan dilihat mana sih sel telur yang yang punya potensi yang baik atau yang punya kualitas yang baik. Kemudian nanti akan dilaksanakan pengambilan sel telurnya ya. Ini merupakan prosedur bedah ya, operasi yang membutuhkan prosedur operasi ya untuk mengambil oosit atau sel telur yang udah matang. Kemudian ini biasanya butuh waktu sekitar 20-30 menit dan tentu perlu pembiusan. Kemudian itu pada perempuan ya. Lalu pada laki-laki akan dilaksanakan koleksi atau pengumpulan semen, dan juga nanti akan dilihat, akan dianalisis bagaimana kondisi semen tersebut. Setelah itu nanti akan ada fertilisasi tadi ya, keduanya itu ditempatkan dalam satu tempat. Yang kemudian nanti bisa jadi dilaksanakan dengan metode yang konvensional atau juga melalui microinjection. Berikut ilustrasinya. Jadi tadi ya, telurnya diambil dari ovarium, setelah distimulus ya, jangan diambil. Sementara pada laki-laki akan diambil spermanya, kemudian dikumpulkan dalam satu tempat ya, nanti akan berkembang menjadi embrio, kemudian nanti baru ditransfer atau dipindahkan ke uterus perempuan. Oke, untuk langkah-langkah selanjutnya tadi telah dijelaskan ya. Kemudian yang setelah tadi embrio transfer ya, setelah ditempatkan pada embrio, biasanya nanti ada 1, 2, bahkan 3 embrio yang dapat ditempatkan pada rahim. Tapi ini tergantung dengan kebijakan lokasi atau negara tempat dilaksanakannya bayi tabung tersebut. Karena kalau nanti misalkan yang ditempatkan lebih dari 1 embrio, berarti kan ada kemungkinan terjadi kehamilan kembar atau lebih dari 1. Kemudian juga ada yang embrio freezing. Nah, jadi ada juga kemudian embrio dengan kualitas bagus yang tidak digunakan nanti bisa diamankan ya untuk dapat digunakan di kemudian hari atau ya kapan-kapan nanti bisa digunakan kembali. Jadi kan tadi ada kemungkinan yang dihasilkan itu kan lebih dari 1 embrio misalkan ya, tapi yang diambil hanya 1. Nanti embrio cadangan atau embrio sisanya itu nanti bisa diawetkan lah atau diamankan supaya nanti bisa digunakan di kemudian hari. Kemudian nanti ada dilaksanakan tes kehamilan. Ini biasanya nanti dalam kurun waktu 10-15 hari setelah embrio ditempatkan pada uterus ya. Nanti perempuannya dapat melaksanakan tes kehamilan untuk mendeteksi kadar hormon HCG ya. Jika nanti barangkali penempelan atau ya, embrio itu berhasil. Ini juga ilustrasi ya tahapan-tahapan dari bayi tabung. Ini juga sama ya, masih terkait dengan ilustrasinya juga.
Oke, nah sebelum menjalani prosedur bayi tabung, nanti ada serangkaian tes yang akan dilakukan oleh dokter. Apa saja sih? Yang pertama adalah ovarian reserve testing. Jadi akan dites bagaimana kondisi ovariumnya perempuan. Kemudian nanti akan dilihat juga, akan dilaksanakan juga pemeriksaan IMS-nya, apakah ada penyakit menular seksual atau tidak, termasuk HIV. Lalu pemeriksaan dinding rahim, apakah dinding rahimnya sehat atau ada permasalahan seperti endometriosis. Kemudian percobaan pemindahan embrio tiruan, dan juga nanti selain pada perempuannya tadi ya, kemudian juga nanti akan ada tes sperma pada laki-lakinya. Bagaimana kondisi kesehatan tes spermanya? Apakah ada masalah tadi terkait dengan jumlahnya, geraknya, atau juga terkait dengan bentuknya? Oke. Ini masih sama ya, jadi masih tahapan-tahapan dengan terkait bayi tabung. Nah, terkait dengan induksi ovulasi, tadi kan disampaikan ya bahwa tahapan yang pertama itu adalah terkait dengan stimulasi ovarium, di mana nanti ini berfungsi untuk induksi ovulasi. Ini umumnya diperlukan waktu 1-2 minggu sebelum sel telur dapat diambil. Ya, kemudian nanti pasien juga akan menjalani USG transvaginal. Jadi USG itu tidak hanya lewat perut ya atau abdominal, juga ada yang transvaginal untuk memastikan sel telurnya itu tumbuh dengan baik, serta juga nanti akan dilaksanakan tes darah guna memastikan hormon estrogen dan progesteronnya dalam kadar yang tepat. Nah, jika ternyata kok produksi sel telurnya ini rendah ya, atau bahkan terlalu banyak ya, atau ternyata ovulasinya ini menghasilkan sel telur yang nggak matang, nanti prosedur bayi tabungnya akan dihentikan atau akan ditunda gitu. Kemudian nanti dokter akan mengulangi kembali ya proses induksi ovulasi ini dengan mengganti dosis hormon yang diberikan. Oke, untuk pengambilan telur ini dilakukan 34-36 jam setelah suntikan hormon terakhir dan sebelum ovulasi. Nah, nanti sebelum dilaksanakan ya, pasien akan diberikan obat penenang dan juga anti nyeri untuk mengurangi rasa sakit yang muncul. Tadi kan disampaikan ya bahwa untuk prosedur ini kan diperlukan waktu sekitar 20 menit dan butuh anestesi atau obat bius. Pengambilan sperma ini nanti dokter akan meminta pasien pria untuk melakukan masturbasi. Adapun cara lainnya juga nanti bisa mengambil sampel sperma langsung dari testis dengan menggunakan jarum. Jadi bisa dua cara. Kemudian untuk proses pembuahan seperti yang disampaikan ya, ada yang dengan cara konvensional, ada juga yang dengan cara ICSI atau microinjection. Untuk transfer embrio ini merupakan tahapan terakhir, dilakukan 3-5 hari setelah proses pengambilan sel telur, di mana pada hari tersebut tuh biasanya embrio sudah mulai berkembang. Nanti sebelum dipindahkan ke dalam rahim akan dilaksanakan berbagai tes untuk melihat apakah ada kelainan kromosom atau genetik atau juga penyakit menular tertentu. Kalau nanti ternyata aman, ya, tidak ada permasalahan yang lainnya, nanti akan ditanam dalam rahim, ya. Dan nanti akan dilihat apakah berhasil terjadi kehamilan atau tidak 2 minggu kemudian. Cara untuk transfernya ya, tentu ini membutuhkan obat bius juga. Kemudian nanti dokter akan memasukkan kateter ya ke dalam rahim melalui vagina, baru nanti 1 atau beberapa embrio disuntikan ke dalam rahim melalui kateter tersebut. Tadi disampaikan ya, bisa 1, 2 atau bahkan 3 embrio yang disuntikan dan dimasukkan ke dalam rahim. Tapi kembalikan lagi kepada kebijakan negara tertentu. Nah, lalu bagaimana sih setelah proses bayi tabung ya? Tentu pasien ini bisa beraktivitas kembali, namun memang dianjurkan untuk tidak melaksanakan aktivitas yang berat karena nanti dikhawatirkan akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada rahim. Kemudian cairan bening atau darah mungkin akan keluar dari vagina. Karena kan tadi ya untuk memasukkan embrionya itu kan menggunakan kateter yang dimasukkan melalui vagina, sehingga mungkin efek sampingnya setelah itu mungkin akan terjadi
akan keluar sedikit darah atau seperti apa. Kemudian selain itu juga pasien bisa mengalami sembelit, kram perut dan juga perut kembung. Lalu payudara pasien juga mungkin akan terasa lebih lunak akibat tingginya kadar hormon estrogen. Selain itu nanti juga dokter akan meresepkan hormon progesteron sintetis ya untuk apa? Untuk membantu menunjang pertumbuhan dan perkembangan embrio di rahim dan juga untuk menguatkan rahim. Jadi dapat menguat rahim ya. Yang digunakan selama 8-10 hari setelah transfer embrio. Lalu disarankan untuk segera ke dokter jika nanti ternyata pasiennya ini mengalami demam, nyeri panggul, atau perdarahan yang berat. Untuk tes kehamilan nanti akan dilaksanakan sekitaran 2 minggu setelah transfer embrio ya, di mana nanti ketika bila terjadi kehamilan, dokter akan menyarankan untuk mengkonsumsi tadi ya progesteron sintetis, akan dilanjutkan sampai 8-12 minggu, artinya sampai kehamilan, sampai trimester ketiga. Kemudian juga akan menyarankan untuk mengikuti pemeriksaan kehamilan secara rutin. Tapi jika negatif, nanti dokter akan meminta pasien untuk menghentikan penggunaan hormon progesteron sintetis yang tadi diberikan. Oke, lalu untuk perkembangan teknologi bayi tabung, ini dapat dilakukan dengan beberapa cara ya. Tadi yang pertama, benihnya berasal dari pasangan suami istri yang dikembalikan ke rahim istri. Jadi sel telur ataupun sel spermanya dari pasangan suami istri dan nanti ditanamkan atau ditransfer ke istrinya juga. Adapun yang kedua itu salah satu benihnya, baik bisa sel telur ataupun sel spermanya ini dari donor, gitu, yang nanti kemudian dikembalikan atau ditransfer ke rahim istri. Nah, yang berikutnya benihnya itu berasal dari pasangan suami istri, tapi karena satu dan lain hal ini ditanamkan pada rahim perempuan lain atau wanita lain, yang kemudian dikenal dengan istilah ibu pengganti atau surrogate mother. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa prosedur yang ini itu di Indonesia tidak diperbolehkan karena harus pada pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah. Bagaimana dengan keuntungan atau kekuatan, kelebihan dan kelemahannya ya? Kelebihannya ini adalah tingkat keberhasilannya cukup tinggi, kemudian juga pasangan dengan masalah infertilitas yang cukup parah ini dapat mempunyai kesempatan untuk menjadi orang tua. Karena tadi ya untuk yang prosedur yang ICSI pun itu dapat membantu mengatasi permasalahan infertilitas pada laki-laki gitu. Kemudian potensi efek samping juga tidak begitu besar ya pada yang bayi tabung. Namun demikian untuk kelemahannya, pasien nih ya have to self-administer fertility drugs which can lead to the appearance of complication. Jadi kan tadi ya pasiennya ini diminta untuk mengkonsumsi obat-obatan yang dapat meningkatkan kesuburan tadi terkait dengan stimulasi ovum ya, ovarium. Kemudian surgery, nah ini kalau pada yang inseminasi buatan tidak butuh sampai ke tahapan operasi yang cukup kompleks ya, kalau ini membutuhkan operasi ya. Meskipun operasinya sebenarnya simple dan tidak berlangsung lama karena kan hanya sekitaran 20 menit, tapi tetap beberapa resiko itu akan muncul. Kemudian biaya juga akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya seperti inseminasi buatan. Oke, berikut tadi ya terkait dengan kelebihan dan kelemahannya. Oke, potensi efek samping dan resiko ini tetap ada ya. Jadi hampir sama dengan inseminasi buatan, ada potensi terjadinya hyperstimulation ovarium ya. Jadi mungkin nanti akan menghasilkan ovarium yang terlalu besar, kemudian ovariumnya nanti akan membesar atau seperti apa yang nantinya bisa membahayakan sistem-sistem yang lainnya. Kemudian multiple births, bisa kehamilan ganda lebih dari satu, karena kan tadi ya bisa ada 1, 2, sampai 3 embrio yang akan ditransfer. Kemudian miscarriage atau keguguran itu juga ada kemungkinannya, kemudian kehamilan di luar rahim juga ada kemungkinannya.
Berikut pertimbangan-pertimbangan resiko yang perlu diperhatikan juga, bahwa ketika dilaksanakan prosedur pengambilan sel telur ini juga mungkin terjadi infeksi, perdarahan, atau juga menyebabkan kerusakan pada usus atau organ lain terdekat dengan ovarium. Kemudian resiko dari obat-obatan yang digunakan untuk menstimulus atau merangsang produksi ovum itu juga bisa menyebabkan terjadinya sindrom hiperstimulasi ovarium. Berikut salah satu jurnal yang membahas mengenai bagaimana pengalaman perempuan yang mengikuti bayi tabung. Nanti silahkan bisa dibaca lebih lanjut ya, jurnalnya sudah saya sertakan dalam LD Room. Untuk yang ini adalah jurnal yang berkaitan dengan ICSI ya. Sama ini nanti melihat faktor yang dapat meningkatkan peluang keberhasilannya dan juga terkait dengan prognosisnya. Berikut juga sama jurnal yang membahas mengenai ICSI. Apakah ICSI bisa meningkatkan terjadinya fertilisasi dan menurunkan kegagalan fertilisasi ya, atau bagaimana? Berikut referensi yang digunakan. Berikut referensi jurnalnya. Untuk selanjutnya nanti silahkan teman-teman mahasiswa bisa melaksanakan belajar mandiri ya, untuk bisa membahas atau menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide. Baik, sekian dari saya. Semoga dapat difahami. Selamat belajar. Semoga bermanfaat dan juga sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.